Horor. Mayoritas pendengar podcast akhir-akhir ini ingin mendengar cerita-cerita atau pengalaman yang menyeramkan. Bukan hanya sekedar horor atau misteri. Topik ini juga berisi konten teori konspirasi, bahkan konten tentang peristiwa kriminal. Sekarang ini kita kedatangan tamu yang bernama Kak Rara. Kak Rara ini mempunyai kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, seperti bisa melihat makhluk halus. Tanpa berlama-lama, langsung kita sapa orangnya. Halo Kak Rara. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Kesibukan Kak Rara akhir-akhir ini lagi ngapain? Saya alhamdulillah masih sekolah Kak. Di rumah saya juga biasanya bantu orang tua gitu. Masih sekolah. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 11 saya ngambil jurusan multimedia. Saya sekolah di SMK Azhar Menunggu Jepara. Oh gitu ya Kak. Dengar-dengar Kak Rara ini bisa melihat makhluk tak kasat mata ya? Bisa dibilang seperti itu sih Kak. Bisa diceritakan awal mula Kak Rara bisa melihat makhluk tak kasat mata? Awal ceritanya itu dulu saya pertama kali lihatnya itu di rumah kosong dekat rumah saya. Itu saya lihat ada sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih, tapi saya waktu itu belum berpikir kayak apa? Kayak hantu Ya, gitu. seperti itu. Saya masih kayak, oh mungkin itu orang yang mau bersihin rumah itu, atau rumah itu mau ditinggalin jadi mau direnov gitu. Kok bisa Kak Rara bisa melihat makhluk tak kasat mata? Asalnya gimana? Mungkin itu sih karena keturunan atau gimana gitu ya Kak. Soalnya kakek buyut saya itu dulu ada yang bisa, dan saya itu salah satu cucu kesayangannya gitu. Mungkin karena orang tua saya dan anak-anaknya kakek buyut saya itu nggak mau nerusin atau gimana, jadi dilemparnya ke saya gitu. Bentar, berarti orang tuanya Kak Rara itu juga bisa ngelihat atau gimana? Kalau orang tua enggak, tapi kalau kakek saya iya, dia ya suka cari-cari seperti itu. Terus dia itu kalau ada malam-malam tertentu suka ziarah sama kayak bertapa gitu Kak. Iya. Kalau boleh tahu itu rumahnya Kak Rara di mana sih? Di Jepara, tepatnya sih di Bondo. Berarti waktu lihat yang Kak Rara ceritain lagi yang Apa cewek? cewek iya. Itu di arah Bondo, itu sebelum pantai, pertigaan sebelum ke rumah saya itu di situ. Hantu yang paling menyeramkan yang pernah Kak Rara lihat itu kayak gimana? Kalau yang menyeramkan sih, saya paling takutnya sama pocong. Soalnya kayak gak berbentuk, mukanya pun kayak full hitam, terus kadang ada yang kadang nggak bisa dibayangin gitu. Selain pocong, yang Kak Rara takutin apa? Nggak takut, tapi lebih ke mengerikan aja. Soalnya energinya itu bertolak belakang banget sama aku. Kayak bentuknya itu seperti reok, tapi perawakannya itu kayak Lea. Tahu Lea nggak Mbak? Nggak tahu. Lea itu yang biasanya pas apa ya? Ada hari nyepi di Bali. Oh, iya. Punya panjang-panjang, terus lidahnya panjang gitu. Iya tahu. Itu Kak Rara pernah lihat itu? Ya, saya itu waktu melihatnya itu kalau nggak salah di daerah Jepara, di Mamba gitu. Di perjalanan pas, emang perjalanan itu sih rawan kecelakaan. Di situ juga kalau setiap tahun pasti ngambil korban gitu. Kalau Kunti itu menyeramkan nggak sih Kak? Pernah lihat langsung atau gimana? Kalau bagi saya sih nggak ada apa-apanya sama pocong. Soalnya tergantung orangnya juga kali ya Kak. Kalau apa namanya? Kalau saya kan lebih takutnya ke pocong. Yeah. Kalau ada orang yang lebih takut ke kunti, ya bagi orang itu serem gitu. Oh gitu ya Kak. Setelah jeda iklan ini, kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan Kak Rara. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kita Punya Cerita.
Dan kita baru ya acara apa? Aku iki Duh, kira cewek baik. Kowe ora ngerti aku mau. Aku lho, no, lha tono. Kain ngene. Oh no. gini iki lho. Lah yo aku ngayu to. Ngayu. Wah, aku biasa ngayu, jogging aku gene jogging to. Ini atlet asine. Ngayu, nabrak tembok. Wah, iki nabrak, iki nek aspal gini. Wah, waduh, tapi nek diulati wong aku adaan kuat. Ora apa-apa. Tapi ketek. Wah, kakek adil. Sandung semut iki. Mesti sandung semut. Aspal cah. Aspal watu numpak tabrak. Wah, aku ada uang kok boleh? Boten iki ya acara tos ngono ae. Aduh. Wah iki iki. Berapa iki? Opo iki? Si koyo Samsudin. Oke, nek kuwi tok duit to menang. Yo, sayu. Kopi isih. Menang. Ora semangat nang aku. Aduh, Oi, Jan. Woi, piye? Sik lu. wah. Ngeri-ngeri menang iki. Oh, sik. Kowe tidak Iki. Ibu keri. Iki. Masuk. Kok No. Apa? Apa? Oh, penting loh, Pak. Oh. Mas bro nya. Wow. Itu blas. Buset. Apa gitu nih? Itu rasa oleh Pitu. Anggur itu mas. Iki pitulas. Masih pitu lah. Coba Teli. Kilo Januari deh lebaran. Tahun baru. Piye? Lebaran apa? Wingi ya? Juli. Iki Agustus tadi aku. Yang lari aku kurang nih. Lari. Wingi lebaran. Wah, kan iki Agustus. Sampai ini kan dewe acara sing bermanfaat. acara apa ki? Sembarang. Ini begini iki enak ekol. Ngopo lagi baik lho. Soal iki piye ini? Yo mati. Ayo ngono kuwi kowe. Ki anu gede ro ki. Rumah. Rumah. Lah iki yo mati sik iki piye bener. Wah, ya. Tae. Sasoe. Iya iki. Kromat. Salah tanganmu. Tapi ya. Iki. Iya, ini. Rumah. Yo. Tuh, 2 3. Itu tadi video dari kami, pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah Mari kita memperingati Hari RI yang yang ke-77. ke-77. Karena apa? Karena kita itu harus menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur terlebih dahulu. Sekian dari kami semua. Semoga cerita kami bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa peringati hari apa? HUT RI ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Bar puisa para pesan. Joteng yo. Pesan yang dapat kita ambil dari ini adalah Merdeka! Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Kita Punya Cerita. Kita langsung lanjutkan obrolannya dengan Kak Rara. Oke Kak Rara, gimana sih rasanya bisa melihat makhluk tak kasat mata? Awal-awalan sih saya merasa biasa aja, cuman saya pernah merasa takut waktu kelas 6 sama kelas waktu menginjak SMP lah.
Iya. Itu saya takut karena udah mulai melihat yang serem-serem, kayak udah mulai melihat yang berdarah dari kepala, terus mulai pokoknya yang aneh-aneh lah Kak. Dari situ saya merasa takut. Terus orang tua berinisiatif buat nutup, tapi nggak bisa kembali terbuka lagi gitu. Dan akhirnya sampai sekarang masih terbuka dan nggak bisa ditutup gitu. Oh gitu ya Kak. Berarti sampai sekarang ini Kak Rara ini masih bisa lihat makhluk Mas. Kira-kira di sini ada nggak hantu kayak gitu? Kalau di sini nggak ada sih Kak. Mungkin karena di sini banyak orang ramai gitu, jadi nggak ada gitu mungkin. Teman-teman Kak Rara tahu nggak sih kalau Kak Rara bisa ngelihat makhluk-makhluk halus gitu? Teman-teman saya sih tahu Kak, soalnya saya kalau melihat sesosok makhluk halus itu nggak bisa diem, harus bercerita. Kalau saya diem itu malah kayak kepikiran, terus pusing, mual gitu. Kalau cerita sama temennya gitu, enggak malah hantunya ngeliatin Kak Rara? Kan saya cari posisi yang pas ceritanya, jadi nggak kayak saya lihat langsung cerita gitu, enggak. Terus kalau reaksi teman-teman saya itu kayak suka, kamu itu nggak usah gitu, udah diem, saya nggak mau kamu ceritain yang serem-serem gitu. Temennya jadi takut. Ya, Ada nggak sih temennya yang nggak percaya kalau Kak Rara bisa melihat kayak gitu? dulu ada sih, tapi waktu itu saya bilang gini, ya kalau kamu nggak percaya ya udah, nanti awas aja kan. Terus pulangnya dia itu digangguin di pohon apa sih itu namanya, pohon mangga, di situ dilempari batu. Awalnya dia nggak percaya, terus dia pikir saya ngejailin dia. Biasanya dia tanya, kamu semalam ngejailin aku ya pas lewat di depan rumah kamu? Terus saya bilang, lah semalam aku kan nggak pulang ke rumah nenek aku gitu. Terus dia udah mulai percaya. Terus reaksinya gimana? Ya dia diem, kayak soalnya dia tuh nggak mau ngalah, pengen menang gitu. Reaksi orang tuanya Kak Rara gimana sih waktu tahu Kak Rara bisa lihat kayak gitu? Waktu pertama tahu sih biasa aja, cuman saya dulu pernah sampai sakit karena digangguin beberapa sosok yang jahil gitulah. Dan itu orang tua saya mulai kayak, ya udah ditutup aja gini gitu. Terus orang tua saya pas dia mau nutup, dia dibilangin gini, ini tuh emang udah keturunan, gak bisa ditutup, jadi kita bertahap gitulah intinya. Nutupnya itu bertahap, gak bisa langsung. Itu pun kembali ngebuka lagi, gak bisa ditutup, benar-benar gak bisa ditutup. Oh gitu ya. Kalau di sekolahan Kak Rara pernah nggak diganggu? Wah, kalau di sekolah sering banget Kak. Waktu itu saya pas ikut acara MPLS kalau nggak salah, itu kan nginep satu malam. Itu pas acara kesenian saya sampai tepar, nggak bisa ngapain lagi, kayak bener-bener udah nggak kuat, sampai ada yang kerasukan juga gitu. Oke, setelah ini kita akan berbincang lagi dengan Kak Rara. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kita Punya Cerita. Kowe dino iki ana rencana apa? Sandalmu anyar yo. Iya nah. Eleh. Jarine pengen tuku laptop kok tuku terus. Iya sekarang nggak pengen loh. Kok pengen tuku celana merek. Apa nih ya? Satu. Terus apa nih ya? Masih banyak lagi. Podo ki. Lah ngene iki pengen nonton konser ning Korea malah tuku jajan. Tuku nih sembarang kaler. Check out Shopee. Enak tapi. Enak sih tapi Duitnya yang apa wae? Kenapa lu ini? Yo nongkrong lah jajan. Besok apa? Hah? Besok apa? Bahas hal seputar cewek-cewek. Kamu gak ki? Enak gue, apa gue? Namanya Lidi. Lagi nyapu iku lho. Oh no! Berarti Jepang. Bisa. Tapi kiso. Enak apa lagi rasanya? Ya enak. Jejel. Enggak lah. Enak.
Baru Pol. iya enak. Ngomong gitu kum. Tujuannya gitu kum. Iya enak. Tujuannya gitu ku tiket konser malah gitu ku kenean. Ora sido. Kita piye? Konsepmu piye ta? Ayo. Karena aku kamu cewek-cewekku tertarik dengan hal-hal lainnya. Sandal, baju, anyar iki. Nyelengi yo. Mesti konsisten lho. Mosok nyelengi kayak ngono lho. Ya piye carane? Angel. Yo piye carane ngono? Ben iso nyelengi. Pak jajan tok. Gah wis arek aku. Alah, bisa nisen padune gelem. Padune gelem kok ora tekan omah gelo. Ngono aku njaluk, aku mau njaluk ya. Arek lho. Bar madang ning kono lho. Tapi ya nyelengi ku angel juga. Masa gentok wis akeh. Dibabut gitu ku jajan, dibabut neh gitu ku sandal. Wes gak make up, Cah wedok beda keperluane karo cah lanang. Ya akeh cah wedok ya. Yo dibedokno lah. Dewe nyelengi. angel. Tidak bisa. Sok bojomu kira ngono no. Itu bisa. Tapi tetap baik kurang. Kita ngeleng. Leng. Lagi aku ya. Son. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kalian kalau punya tujuan utama harus berpegang teguh pada pendirian kalian ya, jangan melenceng-melenceng kayak kita tadi itu tidak baik. Oke, jangan ditiru. Oke, itu tadi video dari kami. Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video kami. Tetap saksikan kami di mana? Kelima. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Kita Punya Cerita. Kak Rara, ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Pesan-pesannya itu misal ada teman-teman di rumah yang diganggu sama sosok-sosok makhluk halus dan tak kasat mata, itu kalian nggak usah takut, kalian lebih mendekatkan diri ke Allah aja. Karena kalau kalian takut itu biasanya sosok-sosok yang tak terlihat itu malah senang, kayak merasa menang gitu, karena dia bisa gangguin kalian, jadi dia bisa mengusik gitu. Oh gitu ya Kak. Oke, itu tadi teman-teman pesan dari Kak Rara. Terima kasih Kak Rara sudah menyempatkan datang ke studio kami. Saya Iffa Taskia pamit undur diri. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya.